Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya ke daerah Syam, ke negeri Syam untuk berdagang, tapi nggak jadi dan balik lagi gara-gara bertemu pendeta namanya Bahira. Bahira karena dia membaca kitab-kitab suci terdahulu, melihat tanda-tanda kenabian, terjadi dialog antara Bahira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kenabian yang ia dapatkan apa? Ditanya tidurnya, kebiasaannya, dan lain-lain, semuanya plek ketiplek sama dengan apa yang dia baca di kitab-kitab terdahulu. Udah gitu sendirian berteduh di bawah pohon, dan pohon itu nggak disinggahi sama orang, dan tahu bahwa di antara tanda Nabi yang kelak akan muncul pada akhir zaman itu akan berteduh di dua pohon ini. Kemudian setelah ditanya Abu Thalib, kamu itu hubungannya apa dengan anak kecil ini? Dijawabnya, dia anakku. Enggak, ma huwa bibnik, itu bukan anakmu. Ayah dari anak ini tidak mungkin masih hidup. Karena berdasarkan kabar yang dia dapat, Nabi akhir zaman itu akan lahir sebagai yatim. Kemudian kembalilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ini usia beliau sekitar berapa? Ya antara 12, 10, masih remaja ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian ke-7. Safratuhu Athaniya ila Syam. Ini perjalanan kedua ke kota Syam. Ta'al ya habibi, afna. Ta'al. Udkhul, ma fi mushkilah, udkhul. Bapak, sini. Ta'al. Huna. Uqud huna. Ta'al. Aywa. Ta'al. Ijlis huna. Ma fi mushkilah. Ta'al. Surah. Ada iklan dulu nih, 2 orang. Perjalanan kedua ke kota Syam. Fil khamisa wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Pintu ini ingin menjaga rahasia kita supaya pembicaraan ini nggak bocor keluar. Sampai dia nutup dirinya sendiri. Ini pembicaraan rahasia. Hanya santri dalam aja yang tahu. Padahal mah angin dari sono. Ayo kita artiin tuh. Fil khamisa wal 20, pada usia berapa khamisa wal 20? 25 min umrihi, dari usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safara ila Syam. Apa artinya safara? Safara ya bermusafir. Saya pergi ke negeri Syam marratan tsaniyah, untuk kedua kalinya. Fi tijaratin li Sayyidah Khadijah. Nah, ini belum masuk fase menikah ya, tapi baru sudah masuk fase perkenalan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Jadi begini, Sayyidah Khadijah itu merupakan perempuan terhormat pada zamannya. Kenapa? Karena dia seorang saudagar. Seorang kaya raya, seorang saudagar, kedudukannya terhormat pula. Dia punya perdagangan, dan perdagangan itu dipercayakan kepada salah satu pembantunya namanya Maisarah. Dan yang kedua adalah calon suaminya kelak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipercayakan dibawa dagangan Sayyidah Khadijah itu dibawa ke negeri Syam untuk diperjualbelikan di sana. Fi tijaratin, dalam untuk berdagang li Sayyidah Khadijah, milik Sayyidah Khadijah. Perdagangkan bisnis Sayyidah Khadijah. Wa kanat dzata syarafin. Apa dzata syarafin? Dzu, apa artinya dzu? Ini bentuk muannas dari dzu apa?
miliki. Beliau memiliki syaraf, apa artinya syaraf? Artinya orang yang terhormat. Sayyidah Khadijah merupakan perempuan terhormat, begitu maksudnya. Data syaraf itu artinya terhormat. Wa malin, dan ya kaya raya. Tastajir ar-rijal fi maliha. Dia mempekerjakan, tastajir tadi mempekerjakan para lelaki fi maliha untuk memperdagangkan atau membisniskan harta miliknya. Tastajir artinya mempekerjakan. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal. Ikhtarat, apa artinya ikhtarat? Memilih. Sayyidah Khadijah memilihnya. Memilih siapa maksudnya? Memilih Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa beliau yang dipilih? Karena sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad itu gelarnya apa? As-Sadiq Al-Amin. Apa artinya? Jujur sekaligus terpercaya. Maksudnya apa terpercaya? Gak pernah minum khomer, gak pernah nyembah berhala, gak pernah berzina, gak pernah hidup hedon layaknya pemuda pada zamannya. Gak pernah. Terpercaya itu artinya tidak melakukan dosa-dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak layak. Jujur tutur katanya, terpercaya lagi. Siapa yang gak percaya dengan sosok kayak beliau? Akhirnya Sayyidah Khadijah melihat kejujuran Nabi SAW, kemudian memintalah Nabi supaya memperdagangkan bisnisnya ke kota Syam. Itulah perempuan. Perempuan itu mempertimbangkan ketika memilih laki-laki, bukan cuma muka doang yang dilihat. Bukan cuma keturunan doang, bukan cuma harta doang. Jadi kalau ada perempuan milih laki gara-gara harta doang, itu ciri perempuan yang gak dewasa sebenarnya. Perempuan yang dewasa cara berpikirnya itu ke depan. Saya kalau rumah tangga dengan laki-laki, ya, mukanya sih bagus, tapi mulutnya kayak binatang. Bisa kamu mendidik anak kamu, membangun rumah tangga dengan laki-laki begitu, bisa nggak? Bisa. Berarti yang dicari apanya dong? Kalau kita jadi suami perempuan nih, akhlaknya, perangainya, tanggung jawabnya, agamanya, ya kan? Yang lain-lain tuh nanti dipertimbangkan belakangan. Tapi kalau akhlaknya bagus, ya itulah. Lihatlah bagaimana Sayyidah Khadijah sebelum menikah pun ketika mempercayakan orang, yang dipercayakannya siapa? Orang jujur lagi terpercaya. Dan yang menjadi Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad juga itu. Soal akhlak dan kejujurannya itu. Subhanallah, betapa beruntungnya ya perempuan jadi istri Nabi Muhammad itu. Istri dari siapa itu? Istri dari pemimpin anak cucu Adam. Makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, jadi istrinya. Itu gimana, saya nggak ngebayangin itu. Apalagi Sayyidah Khadijah itu pernah dalam sebuah riwayat, konon malaikat Jibril itu datang ke, bukan konon, memang begitu riwayatnya. Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, kemudian minta supaya membacakan salam khusus untuk Sayyidah Khadijah. Dan diberikan kabar gembira bahwa Allah sudah menyediakan istana di sorga untuk Sayyidah Khadijah. Karena telah menjadi pendamping hidup Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad punya anak keturunan, itu semuanya dari Sayyidah Khadijah. Kecuali dari satu orang saja. Dari sekian banyak istri yang beliau nikahi, dan sekali lagi, Nabi Muhammad menikah dengan banyak istri, bukan karena dorongan syahwat. Sebagai bukti bukan dorongan syahwat apa? Yang pertama kali beliau nikah adalah seorang janda. Dan rata-rata istri beliau yang banyak juga seorang janda. Kalau ada sekarang orang poligami dengan alasan katanya sunnah Nabi, dia nggak paham sunnah Nabi. Nabi itu poligami, lihat dengan janda, motifnya demi kemaslahatan dakwah Islam, mempererat hubungan dengan teman seiman, dan lain-lain. Bukan pertimbangan syahwat. Baik, ikhtaratu lihadzal amal, Sayyidah Khadijah memilihnya lihadzal amal untuk pekerjaan ini, li'annaha sami'at bisidqihi. Coba apa itu artinya? Karena Sayyidah Khadijah, apa artinya sami'at? Mendengar bisidqihi, kejujuran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu jatuh hati sama laki-laki karena dia jujur, berakhlak, kamu normal. Artinya kamu perempuan dewasa. Normalnya perempuan yang berkarakter pasti akan suka dengan laki-laki yang berkarakter. Bukan hanya soal tampan. Bukan hanya soal, anak pejabat, anak kades, anak lurah, punya mobil, punya rumah. Enggak. Kamu kagum dengan akhlak seseorang, kamu tanda perempuan dewasa dan berkarakter. Tapi kalau kamu mengagumi atau menjatuhkan pilihan pada laki-laki hanya urusan muka doang, padahal muka itu nanti akan hilang, itu tanda kamu belum dewasa. Dan rata-rata perempuan-perempuan usia ya masih segede kamu ini, 16, 17, 15,
Kalau suka sama laki-laki itu yang begituan, yang ganteng kayak Okta misalnya. Ngerasa kamu ganteng nggak? Ngerasa nggak? Tuh, senyum kan dia. Kadang-kadang begitu. Sama anak segede kamu kalau ngeliat perempuan tuh yang disukai apa coba? Kecantikannya, ya kan? Nanti kalau udah 25 ke atas, 26, 27, nggak mikirnya nggak begitu lagi. Kira-kira saya cocok nggak sama dia? Akhlaknya bagus apa enggak? Orangnya berkarakter apa enggak? Muka tuh jadi nomor sekian. Ya muka tetap. Gak mungkin lah orang nikah dengan sosok yang mukanya gak dia sukai, ya kan? Muka tetap jadi pertimbangan, tapi bukan satu-satunya pertimbangan. Jadi dari petikan-petikan sirah begini kita bisa belajar nilai-nilai kehidupan ya. Bagaimana kau memandang laki-laki, perempuan memandang laki-laki, laki-laki memandang perempuan. Tuh lihat, Sayyidah Khadijah mempercayakan dengan kepada Muhammad karena apanya? Karena mukanya? Bukan, karena kejujurannya. Wa amanatihi, dan amanahnya, keterpercayaannya. Gak suka nilep. Ada sekarang makanya orang-orang kayak begitu. Auzubillah. Wa akhlaqihi syarifah, dan akhlaknya yang mulia. Wa kana ma'hu khadimuha Maisarah. Ingat, Maisarah ini bukan nama perempuan. Tapi laki-laki. Di Indonesia sekarang yang namanya Maisarah itu rata-rata perempuan, tahu saya. Maisarah itu laki-laki. Dan bersama Nabi dibersamai oleh siapa? Pembantunya namanya Maisarah. Faba'a, kemudian mereka melakukan jual beli, wabta'a, waroja'a, dan kembali. Roja'a fi'il madhi yang menunjukkan dua subjek. Roja'a keduanya kembali. Biribhin azim, apa artinya ribhin? Keuntungan yang besar. Ribhun artinya keuntungan yang besar. Baik, sekarang saya akan bacakan detail kisahnya dalam kitab Yaumiyat As-Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Abdullah Abu Dzikri, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Abu Dzikri dengan bimbingan Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, ulama besar Al-Azhar. Di sini disebutkan hari ke-75, hari Senin, 20 Zulqa'dah, 28 sebelum Hijrah, 26 Maret 596. Beliau bersama siapa tadi namanya? Maisarah, berdagang untuk keberapa kalinya ini ke Syam? Kedua kalinya. Dulu pertama nggak jadi kan? Gara-gara dinasihatin sama Bahira supaya balik lagi. Khawatir orang Yahudi tahu dengan kabar kedatangan Nabi ini, lalu mereka melakukan gangguan. Akhirnya mereka kembali. Fawaqafu an, saya ringkas ceritanya ya. Sampailah mereka itu Maisarah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke daerah Busra. Nah, kemudian keduanya dikisahkan di sini mampir lagi di gereja yang dulu Bahira udah nggak ada nih. Cuman kan mungkin ilmunya itu terwariskan dari satu orang ke orang yang lain. Kabar kedatangan Nabi itu turun temurun diberitakan. Bahira udah nggak ada. Nah, sekarang datang lagi pendeta namanya Nastur. Nastur ini seorang rahib, seorang pendeta juga. Dia juga tahu akan kabar kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ruhban yuwarrithunaha ba'dhum wa kana fiha rahib yuqalu Nasr. Jadi kabar tentang kedatangan Nabi terwariskan dari satu mulut ke mulut yang lain. Dari Bahira kemudian sampailah ke Nastur, sampailah Nabi Muhammad itu dengan Maisarah berteduh di bawah pohon yang dulu tempat beliau berteduh ketika bersama Abu Thalib. Apa yang terjadi di sana? Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin hunak, di bawah pohon yang dulu pernah beliau tempat berteduh itu. Kana qad nazala tahtaha qabla dzalik. Falamma ra'a dzalika Nastur, seorang pendeta namanya Nastur, min sauma'atihi, dia melihat dari gerejanya, dari tempat peribadatannya, ada orang berteduh di bawah pohon. Wala'allahu qad arafa min Bahira. Boleh jadi Nastur itu katanya dikatakan di sini tahu informasi bahwa kelak akan ada orang berteduh di bawah pohon ini. Dan yang menarik, kamu lihat di YouTube ya. Ternyata pohon yang dulu tempat Nabi bersandar itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Pohon di negeri Syam, saya nggak tahu di negara Yordania apa di mana. Jadi pohon itu sekarang dikelilingi dengan pagar besi begitu. Pohonnya itu masih ada. Jadi di tengah padang pasir tandus nggak ada pohon, dia doang sendirian tuh. Subhanallah, gara-gara dulu Nabi bersandar di situ, sampai sekarang pohonnya itu masih ada. Kamu lihat di YouTube, syajarah istadalla tahtaha an-nabi, gitu, pakai bahasa Arab. Itu jutaan yang ngelihat. Subhanallah. Aneh kan? Coba di tengah padang pasir yang tandus, kok bisa ada pohon sendirian itu sendirian. Nah, itu dikisahkan dulu itu pohon tempat Nabi bersandar ketika
berdagang ke negeri Syam bersama Maisarah ini. Nastur melihat Nabi berteduh di bawah pohon, kemudian berkata Nastur kepada Maisarah. Siapa Maisarah ini? Pembantu Sayyidah Khadijah yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya sama Maisarah, "Man hadzal rajul alladhi nazal tahta hadhihi syajarah?" Siapa itu laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu? Jawaban Maisarah apa? "Hadzal rajul min Quraisy min ahlil haram." Itu seorang laki-laki dari suku Quraisy, dari ahlil haram, dari Baitul Haram, dari orang Mekah maksudnya. Kemudian Nastur berkata, "Ma nazala tahta hadhihi syajarah qattu illa nabi." Tidak ada orang yang berteduh di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Berdasarkan kabar yang pernah dia terima dari rahib-rahib sebelumnya. Bahwa kelak akan ada nabi akhir zaman itu akan berteduh di bawah pohon ini. Sebagian orang menolak kisah semacam ini. Tapi kita mendapatkan dukungan dari ayat Al-Quran yang pernah saya sebut. Bahwa orang-orang ahlu kitab dikabarkan dalam Al-Quran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ada nggak bapak nggak tahu sama anak? Detail banget kan bapak kamu Okta. Kalau saya tanya Okta itu seperti apa pak? Detail dia akan berikan jawaban. Karakternya seperti ini, kegiatannya seperti ini, ciri-ciri fisiknya seperti ini, waktu dia lahir ciri-ciri seperti ini, dan seterusnya. Ya kan? Nah, orang Yahudi, orang Nasrani itu sebelum Nabi datang, mereka itu udah tahu Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Artinya detail kabar-kabar atau ciri-ciri yang dikabarkan dalam kitab terdahulu menyangkut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu detail. Sekarang udah nggak ada, ya emang udah nggak ada. Seiring dengan perkembangan zaman mungkin dihilangkan, dihapus dan seterusnya. Meskipun ada para pakar pengkaji perbandingan agama yang menemukan sisa-sisa tanda-tanda itu. Saya nggak begitu ahli yang bahas begituan ya. Yang jelas ini kita baca kitab sirah ada tanda-tanda semacam itu. Baik, kemudian setelah itu kembalilah beliau ke kota Mekah dan dikatakan apa? Mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, Maisarah ketika balik dari Syam kemudian ke Mekah bertemu dengan Sayyidah Khadijah menceritakan. Apa yang diceritakan? Akhlak Nabi Muhammad, keajaiban-keajaiban yang beliau lihat. Apa di antara keajaiban yang beliau lihat? Tudhiluhul ghamamah. Jadi awan itu senantiasa menaungi Nabi kemanapun Nabi berjalan. Seolah tidak mau kekasih Allah ini kepanasan. Ya alam semesta sendiri mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manusia orang beriman gak punya rasa cinta sama Nabi. Pernah dulu kamu dengar kisah saya tentang Haninul Jiza. Nabi itu dulu ketika berkhutbah suka bersandar di atas pohon korma. Jiza itu batang pohon korma. Nah, suatu ketika ada sahabat menawarkan Nabi untuk dibuatkan mimbar. Otomatis kalau dibuatkan mimbar baru, itu batang pohon korma yang suka tempat bersandar Nabi itu akan diambil, ya kan? Apa yang terjadi? Ini bukan dongeng, tapi ini ada dalam kitab hadis. Hadisnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, bukan dongeng. Para sahabat menyaksikan itu gitu loh maksudnya dalam kejadian. Apa kejadian yang terjadi? Ketika batang pohon korma ini ingin diasingkan karena Nabi ingin dibuatkan mimbar baru oleh salah seorang sahabat, apa yang terjadi? Para sahabat yang hadir di tempat itu mendengar rintihan tangisan. Mereka tengok kanan, tengok kiri, siapa yang nangis? Ternyata setelah dicek siapa yang menangis, batang pohon korma yang tidak rela berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah riwayat batang Haninul Jiza itu artinya Jiza itu batang pohon korma itu ditawari sama Nabi, mau dikembalikan ke tempatnya semula atau menjadi teman beliau di alam surga nanti. Apa jawabannya? Dia memilih untuk menjadi teman Nabi Muhammad di alam surga nanti. Benda mati, tidak punya roh, tidak punya nyawa, punya rasa cinta kepada Nabi. Itu terwariskan turun-temurun itu, dan itu ada dalam kitab hadis yang sahih ya. Kisah merintihnya batang pohon korma yang tidak rela berpisah dengan Nabi gara-gara mau dibuatkan mimbar baru. Itu hadisnya mutawatir, hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh hampir 70 sahabat seingat saya. Pokoknya puluhan sahabat meriwayatkan hadis itu, bukan dongeng. Nabi ketika naik ke Gunung Uhud benda mati atau makhluk hidup? Gunung Uhud. Gunung, sebongkah tanah ya kan, bebatuan. Gunung Uhud, Nabi pernah bersabda, Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah gunung, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Gara-gara mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu gunung Uhud kelak akan menjadi salah satu gunung yang akan bercokol di surga nanti. Bukan saya yang bilang, para ulama mengatakan begitu. Jadi di antara ada makhluk-makhluk yang tergolong tidak sebagai makhluk hidup, tapi ditakdirkan masuk surga karena mendapatkan sentuhan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting belajar sirah itu begitu, supaya kita punya rasa itu. Baik, tadi saya bacakan apa? Nah, saya Maisarah menceritakan keajaiban-keajaiban yang dia lihat, kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah akhirnya apa? Merasa terenyuh hatinya. Jatuh hati, mulai ada perasaan jatuh hati. Melihat apa? Melihat kejujuran akhlaknya, budi pekertinya, dan hal-hal ajaib yang diceritakan oleh Maisarah. Berarti ini bukan orang biasa gitu loh. Sayyidah Khadijah sudah paham, berarti ini sosok bukan sosok biasa. Belum lagi Nabi Muhammad ini dikenal sebagai laki-laki yang tampan, berwibawa, dan diperebutkan oleh perempuan pada zamannya. Jadi bukan laki-laki yang apa namanya, bukan laki-laki biasa, ini laki-laki berkelas. Tapi sayangnya apa? Beliau tidak, ketika ditawarkan menikah dengan Sayyidah Khadijah, seperti kisah ini akan saya bacakan kisahnya. Ketika ditawarkan menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak punya bekal untuk pernikahan. Artinya apa? Beliau ini hidup sejak masa kecil, masa remaja, sampai berdagang dan seterusnya. Beliau itu hidup bukan dengan kemewahan, tapi dengan keterbatasan. Supaya memberikan keteladanan buat kita. Kalau kita hidup dalam keadaan begitu, Nabi kita juga begitu. Dan seorang perempuan namanya, masih ingat, dulu saya pernah cerita ini. Siapa mak comblangnya itu? Yang menjadikan Nabi Muhammad berjodoh dengan Sayyidah Khadijah itu namanya siapa? Hah? Ada yang ingat namanya? Apa, Fadilah? Namanya Nafisah binti Munayyah. Nafisah binti Munayyah. Suatu saat ini saya akan tanya ya. Pertanyaan yang berhadiah kayak biasa itu. Wa fihi arsalat Khadijah ila imra'atin min ma'arifiha tusamma Nafisah. Jadi setelah diceritakan oleh Maisarah, beginilah sosok Nabi, keagungan akhlaknya, budi pekertinya dan seterusnya. Sayyidah Khadijah jatuh hati, artinya mengirim. Gak langsung ngomong aku jatuh hati kepadamu wahai Muhammad ya. Perempuan harus punya rasa hormat, punya harga diri. Dengan cara apa? Tidak langsung mengucapkan kata cinta kepada laki-laki. No. Paling tidak melalui perantara. Kamu kalau naksir sama laki-laki, jaga kehormatanmu dengan tidak cara bicara aku jatuh cinta secara langsung. Kalau perlu menggunakan perantara. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Zaman sekarang boro-boro ngomong jatuh cinta, berduaan aja udah nggak ada batas, ya nggak? Perempuan tuh harus punya rasa malu. Jangan langsung mengutarakan perasaan kepada laki-laki. Lewat orang ketiga. Melalui orang ketiga namanya Nafisah binti Munayyah, antantur inkana Rasulullah lahu haja bizawaj minha. Jadi supaya ditanya Nabi kira-kira bersiap untuk menikah atau tidak. Melalui orang ketiga namanya Nafisah. Fadhahabat ila Rasulillah. Datanglah itu Sayyidah Nafisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi percakapan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj? Apa yang mencegahmu untuk tidak menikah? Kata Sayyidah Nafisah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, ma biyadi ma atazawwaju bi. Aku enggak punya bekal untuk menikah. Qalat. Sayyidah Nafisah kemudian meyakinkan lagi. Nih kamu kalau pengen comblangin orang caranya begini. Meyakinkan dia seyakin mungkin bahwa sosok ini tepat buat dirinya gitu. Paham enggak? Sayyidah Nafisah berusaha meyakinkan Nabi Muhammad supaya menikah dengan Sayyidah. Bilang apa? Fa in kufita dzalika wa du'it ilal jamal wal mal wasyaraf wal kafah ala tujib? Muhammad, bagaimana kalau engkau diajak menikah dengan perempuan yang terhormat, cantik, punya ketinggian derajat, sekufu lagi, setara dengan kamu. Meyakinkan Nabi Muhammad supaya tertarik dengan perempuan. Belum disebutin namanya. Nabi Muhammad nanya lagi, faman hiya? Siapa itu? Sayyidah Nafisah kemudian menjawab, Khadijah. Disebutlah nama Khadijah. Apa respon Nabi? Kaifali bidali. Gimana aku bisa menikah dengan... Tahu, Sayyidah Khadijah ini perempuan terhormat, kaya raya, sementara beliau gak punya bekal untuk pernikahan. Ada kan laki-laki yang kayak begini kan, ditaksir sama perempuan yang hartanya lebih dari dirinya, terus dia merasa minder. Merasa minder karena perempuan ini lebih tinggi. Gak ada. Selama ada sekufu,
Kamu nggak punya harta tapi punya ilmu misalnya. Nah, ilmu itu yang bisa menambal harta kamu. Paham nggak maksud saya? Kamu miskin nggak apa-apa miskin. Miskin harta miskin. Tapi nggak miskin otak. Nggak miskin pengetahuan. Nggak miskin skill. Itu bisa diandalkan. Ya. Dikata Nabi Muhammad, kaifali bidzalik. Bagaimana caranya aku menikah dengan Khadijah? Jawaban Nafisah apa? Alayya. Urusan saya itu mah. Mak Comblang tuh begitu kan? Berusaha meyakinkan seyakin mungkin supaya orang ini tertarik gitu, paham nggak? Urusan saya itu mah gampang, kata Sayyidah Nafisah. Tahu jawaban Nabi apa pada akhirnya apa? Yang tadinya semacam apa namanya belum yakin begitu. Akhirnya jawaban beliau apa? Fa'ana af'al. Kalau begitu iya. Setelah kata Sayyidah Nafisah apa? Alayya, urusan saya itu mah. Fadhahabat fabasyarat Khadijah. Nama Comblang ini namanya Nafisah ini balik lagi ke Sayyidah Khadijah. Ngasih kabar, meyakinkan lagi kan? Bahwa Nabi Muhammad itu mau menikah dengan yang bersangkutan, dengan beliau. Fa'arsalat Khadijah ila Rasulillah. Setelah sepakat, Nabi Muhammad ternyata mau menikah. Sayyidah Khadijah kemudian merespon jawaban Nabi Muhammad itu. Sayyidah Khadijah kemudian mengutus ayat ya ilaihim wa qad hadara Amr ibn Asad yuzawijuha. Meminta pamannya namanya Amr ibn Asad. Amru ibn Asad. Untuk menikahkannya. Jadi yang menikahkannya namanya Amru ibn Asad. Fahadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amami. Nabi pun hadir bersama paman-pamannya. Di sana ada Abu Thalib, ada Abu Lahab dan paman-pamannya yang lain. Fazawwajahu ahaduhum. Dinikahkanlah oleh salah seorang di antara mereka, di antara pamannya itu. Faqala Amru. Amru ibn Asad, siapanya Sayyidah Khadijah ini? Pamannya Sayyidah Khadijah. Dalam pesta pernikahan itu bilang apa ketika terlihat keduanya sudah sah, sudah berikrar, berjanji setia. Kata beliau apa? Hadzal buda' la yuqra anfuh. Ini adalah kesetaraan yang tidak tertolak. Artinya pantas gitu loh. Ini laki-laki berjodoh dengan perempuan ini cocok. Sama-sama orang terhormat, ini sosok jujur, ini sosok terhormat. Ini laki-laki tampan, ini perempuan cantik. Nikah itu harus sekufu. Ingat nih, sekarang banyak kasus-kasus perceraian. Bukan sekarang sebenarnya, dari dulu. Kadang-kadang ada orang bercerai gara-gara tidak ada kesetaraan. Contoh begini Bayu. Istrinya lulusan S3 di Oxford University. Suaminya, mohon maaf ini Mbak ya, bukan merendahkan. Tapi maksudnya poinnya kita ingin mengajarkan bahwa nikah itu perlu setara. Karena nanti kalau nggak setara, nanti muncul omongan yang bisa nyakitin kamu sendiri. Suaminya lulusan SD misalnya. Sekufu nggak itu? Sekufu itu setara nggak? Nggak setara. Tahu nggak apa yang terjadi nanti? Sebulan pertama, 2 bulan pertama, kamu masih cinta. Sama-sama suka, ya kan? Gak apa-apa lah. Kita kan yang penting sama-sama cinta. Tapi gak setara. Ini lulusan S3, kaya raya lagi keluarganya. Ini lulusan SD, keluarganya terbatas misalnya ekonominya. Nikah. Apa yang sering terjadi itu? Tahun pertama mungkin masih adem ayem. Tahun kedua muncul omongan-omongan tuh. Nyindir. Enak gak kamu kalau jadi orang kayak gitu? Berjodoh sama perempuan yang levelnya di atas kamu, terus kamu disindir terus-menerus. Sindiran yang bikin kamu sakit hati. Apa yang terjadi coba? Ujungnya cerai apa enggak? Gara-gara apa itu? Enggak setara. Oh, ini istrinya lulusan Al-Azhar, S2 Al-Azhar. Suaminya enggak pernah mondok, enggak berakhlak, di jalanan. Berjodoh sama lulusan Al-Azhar. Setara enggak? Enggak setara. Apa dampaknya nanti? Itu bisa menimbulkan perceraian. Tapi kadang-kadang begini, ada kasus begini. Oke, ini perempuan terhormat, anak kiai. Ini laki-lakinya orang miskin. Tapi orang cerdas, berilmu, berpendidikan. Itu bisa sekufu, ya nggak, paham nggak? Ketiadaan hartanya itu ditambal oleh ilmunya gitu, paham nggak? Tapi jangan sampai ngejomplang. Kalau ngejomplang nantinya tuh dikhawatirkan menjadi benih-benih perpecahan. Menjadi benih-benih rasa disakiti nantinya itu. Ima suaminya atau istrinya. Ada sindiran-sindiran. Atau misalnya keluarga. Yang satu keluarga kaya raya banget, yang satu lagi jomplang di bawah. Suka muncul tuh nanti tuh. Ketika lebaran, kemudian datang satu keluarga yang lain, pakaiannya beda, adatnya beda, tutur sapanya beda misalnya. Muncul nanti selentingan-selentingan tuh omongan. Itu tuh keluarga suami kamu kok kayak gitu ya? Gak terdidik. Ngomong gak terdidik. Kedengeran sama keluarga sono. Tersinggung keluarga sini. Udah kamu cerai aja. Dia tidak bisa menghormati kita. Ya suruh siapa dulu nikah? Iya nggak? Suruh siapa kamu dulu menikahi perempuan kayak begitu? Harus ada keseimbangan. Sekufu itu penting.
Kalau kamu nanti berpendidikan, cari juga perempuan yang berpendidikan. Ingat, tapi yang menjadi sekarang, yang menentukan orang berpendidikan apa enggak itu sebenarnya kadang-kadang bukan ijazah loh untuk zaman sekarang itu. Tapi ya kamu lihat cara berpikirnya. Kadang-kadang ada lulusan S1 tapi cara berpikir kayak anak kecil, ada kan? Nggak dewasa gitu loh, ada. Ya kamu selektif lah melihat perempuan, melihat laki-laki. Tapi intinya dalam Islam itu dianjurkan ada namanya sekufu. Sekufu itu artinya apa? Setara. Setara bukan berarti sama loh ya. Bukan berarti kalau perempuannya S3 harus berjodoh sama S3. Nggak harus. Bisa jadi suaminya S2 doang atau S1. Tapi berpikiran cerdas, visioner, bisnisnya banyak. Dia bisa mensejahterakan istrinya. Bisa menyeimbangi istrinya. Nggak jadi masalah. Setara tuh nggak harus sama. Yang jelas nggak ada kejomplangan gitu loh. Istrinya ada di sono, suaminya ada di sini. Itu yang bikin masalah. Soal kulit. Ya, meskipun kita bukan agama yang rasis, tapi kadang-kadang suka jadi bahan kan, iya nggak? Istrinya putih, seputih kulit sapi. Kulit sapi nggak putih-putih amat. Putih seputih apa tuh biasanya? Kalau kulit sapi nggak putih-putih banget. Pokoknya istrinya putih, cantik secantik-cantiknya. Suaminya, nggak usah saya sebutin, kayak begitu. Tahu nanti dia kalau jalan di mall apa yang terjadi? Aneh ya. Kok bisa? Itu suami istri bukan sih? Nanti lama-kelamaan kan risih suaminya. Dia omongin kayak gitu tuh sama orang. Ya nggak? Risih. Merasa nggak pede akhirnya. Merasa nggak pede. Padahal istrinya nggak masalah. Kadang-kadang ada kayak gitu. Istrinya nggak masalah dengan fisik suaminya. Tapi dia merasa nggak pede. Akhirnya apa? Mundurin diri, cerai ujungnya. Mending kalau cerai ketika belum punya anak. Kalau udah punya anak, kan berabe. Ya. Jadi penting. Setara itu penting. Nah, Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernikahan yang sekufu kata pamannya. Ini kesetaraan yang tidak tertolak. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahlah Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asdaquha 20 bakrah. Jadi maharnya itu 20 bakrah. Bakrah itu an-naqa as-saghira, onta kecil. Berapa kalau dirupiahkan itu? 20 biji onta, tapi ontanya onta yang masih kecil. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Mahar yang bagus tuh ya begitu. Dibilang terlalu murah banget, enggak. Jangan sampai kamu ngasih mahar ke istri kamu tuh cincin dari besi misalnya. Udah nggak ada lagi. Janganlah. Atau duit 5.000 rupiah misalnya. Duit misalnya 100.000. Enggak, kalau bisa jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Pertengahan. Kecuali kalau laki kamu seorang miliarder. 3 miliar bagi dia. Karena kekayaannya 30 triliun, mahar kamu 3 miliar. Wajar nggak? Ya wajar lah. Duitnya 30 triliun, 3 miliar itu dikit kan? 30 triliun, bayangin. 30 triliun kekayaannya. Dia ngasih mahar 3 miliar, ya kecil lah. Tapi kalau levelnya level menengah, ya penghasilan sebulan 5 juta suaminya. Ngasih mahar misalnya berapa? Ngasih mahar 3 juta atau 4 juta dengan sekian kilogram emas. Itu wajar. Ya, kalau tipe-tipe suami yang itu jarang sih orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu tuh jarang. Yang kekayaannya berlebih itu jarang biasanya. Itulah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Jadi pelajarannya, wahai para perempuan, wahai para laki-laki, ketika ingin menentukan pasangan hidup, pertama-tama jangan terpukau dengan tampilan saja, tapi pertimbangkan akhlak, kejujuran, perangai, budi pekerti, tata krama, ibadah, agama, dengan segala macamnya lah. Pokoknya hal-hal yang bersifatnya maknawi kayak begitu. Dilihat itu. Kalau dia terbukti akhlaknya bagus, baru ditanya, apa profesinya? Oh, sudah punya pekerjaan, mapan insya Allah. Kamu sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah, minta restu sama orang tua. Bapak ibu merestui, Allah kemudian ngasih kemudahan, insya Allah itu jodoh kamu. Tapi kalau dalam satu masa kamu jatuh hati sama perempuan. Ahmad, kamu jatuh hati sama perempuan. Nih. Jatuh hati sama perempuan. Bilang sama orang tuanya, Ma, aku udah jatuh hati sama fulan. Yang awalannya R. Misal. Terus orang tuanya udah kenal sama perempuan ini. Aduh nak, kalau ibuku kayaknya kurang srek ya. Sama yang itu mah. Aduh, itu mah alamat Ahmad, harus ngundurin diri. Kamu biasa bisa negosiasi. Enggak mah, tenang aja, dia orangnya begini. Ya udah, biarin ibu mikir dulu ya 3 hari.
Tanya lagi 3 hari, gimana mak? Cocok nggak? Nggak tahu ya, kayak kurang pas gitu kalau yang sama itu tuh. Udah, tinggalin. Jangan dipaksa. Kadang-kadang orang tua itu melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Dia kadang melihat dengan feeling dari mata batinnya. Apalagi seorang ibu. Tapi kalau kamu datang, gimana mak? Insya Allah, ini jodoh yang pas buat kamu. Istikharah, tiba-tiba, mau kawinan, harus nyari vendor, nyari biaya catering, ini. Dikasih kemudahan. Dikasih kemudahan demi kemudahan, hati kamu mantap. Hati kamu mantap, kemudahan datang, orang tua merestui setelah istikharah itu. Berarti itu tanda jodoh kamu. Kalau belum, mau istikharah, saya udah yakin banget dia terbaik buat saya. Tapi pas istikharah, kok tiba-tiba kalau mau melangkah itu selalu dikasih kesulitan demi kesulitan. Nanti itu muncul kabar-kabar yang gak enak tentang orang itu misalnya. Sehingga saya menjadi ragu. Aku datang ke orang tua, ibunya juga kurang serak, bapaknya kurang serak. Setelah kamu istikharah berkali-kali jawabannya begitu. Berarti itu tanda apa? Tanda bukan jodoh yang baik. Bukan jodoh yang pas. Jodoh itu kayak baju. Kamu punya baju bagus, ukurannya XL. Tapi kamu pakainya S, Okta. Mau nggak? Saya kasih tahu, mau milih baju ukurannya pas-pasan tapi cocok, meskipun dia harganya pas-pasan gitu ya, tapi cocok, atau baju mahal tapi kelebaran? Jelas. Yang kelebaran, yang mahal. Mau yang kayak gitu kamu? Enggak, kalau saya milih baju yang cocok, yang penting nyaman dipakai, ya enggak? Pasangan tuh begitu. Pasangan tuh begitu. Yang penting nyaman diajak hidup bersama, bukan soal apakah dia orang kaya raya atau bukan. Percuma aja barang mewah gitu ya. Tapi kalau saya nggak cocok buat kita, ya buat apa? Nah, jodoh itu begitu. Cara mencari jodoh yang baik itu begitu. Pertama-tama kamu tanya diri kamu dengan jujur, kemudian tanya orang tua kamu, kamunya kira-kira serius apa enggak gitu ya. Tanya sama orang tua merestui, tanya sama Allah Subhanahu wa taala dengan salat istikharah, mantap jawaban istikharah. Insya Allah itu jodoh kamu yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumat wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.